Pokoknya, ayah nggak setuju kalau Teteh jeung lalaki eta. Apaan sih ya? Orang dia tuh anak baik-baik. Lagian Tete udah sayang sama dia. Jangan semua Neng. Dia orang Jawa, Bang Ali. Ya udah sih, nggak usah marah-marah. Lagian kenapa sih nggak boleh? Jadi gini Teh. Tahun 1279 Saka. Di bawah langit Majapahit yang mendung, sebuah rombongan besar dari kerajaan Sunda berlabuh di tanah Bubat. Mereka datang membawa bunga cinta, mengharap penyatuan dua bangsa melalui pernikahan Agung Dyah Pitaloka dan Prabu Hayam Wuruk. Namun, sejarah punya rencana yang lebih kelam. Ambisi dan kehormatan berbenturan di ujung keris. Sumpah yang menuntut tunduk bertemu dengan harga diri yang tak mau dijajah. Hari ini, Padang Bubat tidak akan menjadi saksi sebuah pesta, melainkan hamparan darah yang mengukir luka terdalam dalam sejarah Nusantara. Inilah kisah tentang cinta yang terhianati dan martabat yang dibayar dengan nyawa. Saksikanlah Perang Bubat. Sungging Prabangkara, apakah engkau yakin telah melukis seluruh putri dari seluruh Nusantara? Iya, Paduka. Kenapa Anda menanyakan hal tersebut? Apakah tidak ada satupun putri yang memikat hati Paduka? Siapakah gerangan putri yang ada di lukisan ini? Beliau adalah putri cita resmi dari kerajaan Sunda, Paduka. Beliau juga dikenal sebagai Dyah Pitaloka. Beliau memang terkenal dengan wajahnya yang sangat cantik jelita. Jadi, berita kecantikannya memang benar adanya. Saya rasa dialah yang cocok menjadi permaisuri saya. Panggilkan Patih Madu. Baik yang mulia. Ada apakah gerangan Paduka memanggil hamba? Aku mengutusmu untuk mengirim lamaranku kepada Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda. Aku akan mengutusnya untuk datang ke Bubat. Baik Paduka, hamba akan berangkat hari ini juga. Tuan Putri itu cantik dan jelita ya, tapi mengapa sampai sekarang belum ada yang melamar dia ya? Tuan Putri? Ya? Tuan Putri, apakah sampai sekarang belum ada yang melamar Tuan Putri? Melamar ya? Sayangnya belum. Tuan Putri, Tuan Putri. Ada apa? Raja Lingga Bonang manggil Tuan Putri. Begitukah? Katakan padanya, aku akan segera ke sana. Baik, Tuan Putri. Ada apakah gerangan ayahanda memanggil hamba? Begini Tuan Putriku. Seorang utusan datang ke kerajaan kita untuk memberikan lamaran dan Prabu Hayam Wuruk. Ini adalah suatu kehormatan besar untuk kerajaan Sunda. Bagaimana menurutmu Tuan Putriku? Apakah kamu menerima lamaran ini? Ini sebuah kehormatan ayahanda. Hamba rasa ini adalah sebuah takdir. Hamba akan menerima lamaran tersebut. Maaf, lancang Paduka. Bolehkah hamba menyampaikan sebuah pendapat? Silahkan wahai penasihatku. Bukankah janggal jika kerajaan Sunda pergi ke Bubat? Bukankah sudah sewajarnya jika mempelai pria mendatangi mempelai wanita? Atau mungkin ini sebuah jebakan agar putri menjadi simbol tunduk kerajaan Majapahit? Itu benar. Tapi entah kenapa saya berpikir
bahwa ini adalah lamaran yang sungguhan. Apakah benar Raja Prabu Hayam Wuruk melakukan hal seperti itu? Katakan kepada rajamu itu bahwa kami menerima lamaran ini. Baik, Yang Mulia. Paduka, kerajaan Sunda telah menerima lamaran Paduka. Mereka akan pergi ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan. Bagus. Segera bersiap. Kita akan pergi ke Bubat. Aku ingin pernikahan ini menjadi peristiwa yang agung bagi Majapahit. Baik, Paduka. Paduka, izinkan hamba untuk memberikan pendapat. Katakan, Mahapati. Kedatangan kerajaan Sunda di Majapahit seharusnya bukan hanya pernikahan, melainkan momen untuk menunjukkan kebesaran Majapahit ke seluruh Nusantara. Apa maksudmu, Gajah Mada? Jika mereka datang ke wilayah kita, itu artinya mereka berada di bawah naungan Majapahit. Putri Dia Pitaloka seharusnya dijadikan persembahan sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Anda, Paduka. Aku melamarnya sebagai permaisuri, bukan sebagai tanda takluk. Majapahit seharusnya Kedatanganku ke sana juga sebagai simbol perdamaian. Majapahit seharusnya berada di atas kerajaan lain, Paduka. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan sampai ambisimu merusak niat baik ini, Mahapati. Hamba hanya ingin kerajaan Majapahit tetap Baiklah. berada. Aku tidak akan pergi ke Bubat. Tapi sebagai gantinya, aku akan mengutusmu untuk pergi ke sana. Baik, Paduka. Hamba tahu ini perintahmu, Paduka. Hamba tahu niatmu tulus. Tetapi Majapahit tidak bisa dilemahkan begitu saja oleh cinta. Jika kerajaan Sunda masuk ke sini tanpa tunduk, maka sumpah palapa yang hamba jaga selama ini akan menjadi lelucon bagi sejarah. Maafkan hamba, Paduka. Ini demi kejayaan Majapahit. Saat ini, saya tidak hanya membawa putri saya, tetapi juga membawa kehormatan kerajaan Sunda, Putri Dia Pitaloka. Iya, Ayahanda. Hamba juga sudah lama sekali menantikan hari ini. Ada apa ini? Jangan kepung! Lindungi Tuan Putri! Ada apa ini? Raja Linggabuana. Perkenalkan, saya Gajah Mada, diutus oleh Raja Hayam Wuruk untuk datang ke sini. Apa-apaan ini Gajah Mada? Bukankah kau seharusnya menyambut kami dengan baik sebagai tamu kalian? Raja Linggabuana, sepertinya Anda terlalu naif. Putri Dia Pitaloka hanya dijadikan selir di kerajaan Majapahit. Itu menandakan kerajaan Sunda itu telah takluk. Seluruh Nusantara seharusnya sudah tahu akan kekuatan Majapahit. Sekarang juga serahkan Putri Dia Pitaloka. Tidak akan. Ini adalah sebuah penghinaan. Lebih baik kami mati daripada harus berdiri di kekuasaan Majapahit. Demi kerajaan Sunda. Demi kejayaan Majapahit. Apa yang terjadi? Di mana
Hayam Huruk. Apakah cinta memang harus dibalas dengan kehancuran bangsaku? Ayah? Ayahanda! Kenapa Ayahanda? Harusnya aku tidak menerima lamaran ini. Ada apa ini Mahapati? Kenapa malah terjadi perang di sini? Sungguh, kamu telah merusak niat baikku untuk meminang dia Pitaloka dengan tulus. Demi harga kerajaanku yang kujunjung tinggi, demi nama semua orang yang tewas atas nama kerajaanku, lebih baik aku mati daripada menjadi aib bagi kerajaanku sendiri. Dia Pitaloka, jangan! Pangeran, hamba punya kabar untuk Anda. Apakah itu, wahai prajurit? Putri dan juga raja telah gugur di Bubat. Apa? Bagaimana bisa? Kakak seharusnya sudah menjadi permaisuri. Jangan sampai rakyat-rakyatku merasakan hal yang sama. Prajurit, sampaikan kepada rakyat-rakyatku, dan sampai mereka menikahi para keturunan Majapahit. Jadi gitu teh. Tapi kita zaman dulu ya, lagi udah gak relevan lagi di zaman sekarang. Yang geus, sok bawa eta jalma. Bapak rek ningali beungeut jika kumaha. Itu udah datang. Ada. Ayah, ini orangnya. Assalamualaikum Om, kenalin, nama aku Prabu. Paduka, hamba akan berangkat dari minggu. Terus pergi. Tahu ini perintahmu Paduka. Hamba tahu dia tulus. Tapi Majapahit tidak bisa dilemahkan. Masya Allah. Aku tidak akan bisa. Punya Paduka, sudut.
sejak kapan nyaman dulu minum kopi? Oh, maksudnya. Kalau masuk susah susah. Jangan ditusuk dong. Kesabuk dong, ini dong. Gara-gara ngerekam video guys, respect. Homo makin overheat tapi aku. Action. Pom 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 porodom pom porodom pom pom pom. Action. Kok cepet banget? Berarti ini selama jam sendirian di samping kamu melihat kamu kakak kamu. Kau sampai dua kamu. Jangan bertanggung jawab atas ibu kamu gimana lo? Kamu. Ya kamu udah enggak ada. Kalau diam. Gimana ya? Bayangkan. Action. Lu bocot. Cut. Cek ya ker, buat naon ya? Ker buat tombaknya. Ya siap aja ya. Woi. Woi. Klik. Wait, oke. 11 take 4. Action. Putri Dia Pitaloka dan Raja Linggabuana telah gugur di medan perang. I think it's still used though. This one still used. Masih jalan ya? Demi Allah, ubun-ubun gua ditekan dari tadi. Sakit banget. Pangeran, hamba punya kabar untuk Anda. Apakah itu wahai prajurit? Emang gua ngadep ke belakang ya? Enggak kayaknya